Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi teman-teman semuanya ya. Apa kabarnya? Semoga masih tetap semangat, masih tetap sehat ya, di pagi hari ini ya. Oke, sesuai dengan janji saya hari Kamis kemarin, ya saya akan memberikan mata kuliah tambahan. Jadi ini untuk pertemuan yang menggantikan pertemuan pada saat saya agak masuk kemarin beberapa waktu yang lalu ya. Kini kita masuk pada pertemuan ke-13, kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk badan usaha. Ya, jadi kalau kita mau berusaha itu ada selain dari yang kita berusaha secara pribadi ya, jadi kita sebagai self employee kalau di kuadrannya Robert Kiyosaki. Ya, di sini juga ada beberapa jenis-jenis atau bentuk-bentuk badan usaha. Jadi apabila misalnya memang kita join dengan teman kita atau mungkin kita join dengan perusahaan, kita join dengan perusahaan partner dan membentuk perusahaan yang baru, nanti akan dijelaskan lebih detail di sini. Juga ada beberapa ternyata juga negara itu juga memiliki usaha, jadi dalam bentuk BUMN, badan usaha milik negara. Yang pastinya yang gampangnya yang kalian pasti ingat itu adalah PLN, kan, perusahaan listrik negara kan. Berarti yang jelas bahwa yang penyelenggara kebutuhan listrik di negara kita itu adalah ya PLN gitu loh. Gitu kan. Seperti itu. Oke, sekarang kita lihat detailnya. Pertimbangan memilih perusahaan. Yang pertama adalah jenis usaha yang akan dijalankan. Baik apakah itu perdagangan gitu ya. Jadi misalnya kita berdagang, kemudian setelah kita let's say katakanlah kita mengirim barang dari luar negeri atau import, kemudian barangnya kita packing di sini atau mungkin kita tambahkan beberapa feature-featurenya sehingga menjadi added value, baru kita jual gitu loh, ya kan? Atau mungkin juga industri, misalnya di industri tertentu atau mungkin jasa gitulah. Dan yang kedua itu adalah ruang lingkup usaha. Ini juga yang perlu dipertimbangkan apabila kita ingin memilih perusahaan gitu ya. Ruang lingkup usahanya itu mau di area di mana gitu loh. Apakah hanya sekedar di wilayah Pulau Jawa atau wilayah Indonesia secara nasional atau di wilayah regional ASEAN gitu loh. Dan yang ketiga, pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha ini. Kira-kira siapa aja sih yang akan terlibat dalam kegiatan usaha kita ini? Apakah teman-teman kita atau kita akan melibatkan profesional, atau kita mungkin melibatkan profesional dan juga keluarga, atau mungkin hanya keluarga saja gitu loh. Lalu yang keempat, besarnya risiko kepemilikan usaha. Itu juga yang perlu dipertimbangkan. Apakah pure ini risikonya akan kita tanggung sendiri atau akan ditanggung bersama-sama dengan teman-teman lainnya. Itu yang perlu dipertimbangkan. Kemudian juga yang kelima, batas-batas pertanggungjawaban terhadap hutang-hutang yang dimiliki oleh perusahaan. Siapa yang akan bertanggung jawab? Apakah diri kita sendiri sebagai pemilik usaha, owner, atau kita bersama dengan teman-teman yang lain, atau rekan-rekan atau partner yang lainnya gitu loh. Lalu juga mengenai besarnya investasi yang akan ditanamkan, ya kan? Kalau memang apabila memang modal kita terbatas, ya sudah. Nah, mungkin kita mulai usaha dulu dengan modal yang ada, kemudian kita jalankan. Nah, seiring dengan perkembangan waktu, seiring dengan perkembangan usahanya semakin besar, maju, dan kita membutuhkan investasi, membutuhkan modal tambahan, kita bisa mengajak misalnya rekan kita atau kita mencari investor yang akan menanamkan uangnya di usaha kita gitu loh. Jadi kita yang punya usaha tapi uangnya itu dari orang lain, ya pasti tetap ada tanggung jawabnya, juga ada perhitungan. Apakah sistem nanti akan menjadi profit sharing selama katakan untuk jangka waktu tertentu gitu kan ya. Ya kan, jadi selain dari pokoknya kembali,
Misalkan dia menanamkan uang, katakan misalnya menanamkan uang sebesar 1 miliar, berarti misalnya dalam jangka waktu, let's say katakanlah misalnya 5 tahun, berarti uang 1 miliar itu akan kembali berikut juga dengan maaf, berikut juga dengan profit sharing-nya. Let's say katakanlah profit sharing-nya mungkin sistemnya 60-40. 60 itu untuk si investornya, kemudian 40 itu ya untuk si pemilik usahanya gitu loh. Lalu yang ketujuh mengenai cara pembagian keuntungan. Bagaimana nih? Kalau tadi seperti yang saya jelaskan, misalkan katakanlah masalah antara investor dengan pemilik usaha, saya katakanlah 60-40, jadi maksudnya dalam artian 60% keuntungan atau profit itu diberikan kepada si investor, kemudian sisanya 40% itu diberikan kepada pihak perusahaan gitu loh. Nah, kemudian juga jangka waktu berdirinya perusahaan. Ya pastinya kan juga kita menginginkan supaya usaha yang kita dirikan ini ya bisa kelangsungan hidupnya bisa lama gitu, mungkin bahkan juga nanti bisa diwariskan misalnya kepada orang-orang yang kita cintai, misalnya anak kita atau mungkin pasangan kita gitu loh. Lalu yang ke-9, ada juga pastinya peraturan-peraturan pemerintah. Karena kita kita berdagang, karena kita berbisnis ya pasti ada peraturan-peraturan yang mengikat gitu loh. Iya kan? Nah, misalkan kalau CV itu berapa sih modal minimumnya, kemudian perusahaan juga modal minimum yang harus di-store berapa miliar gitu kan, itu tetap ada gitu loh. Yang tetap ada, dan juga walaupun CV tetap itu akan ada izinnya gitu loh. Apalagi misalkan kita menjual misalnya makanan atau menjual minuman, tetap harus dilengkapi misalnya dengan dengan logo ya misalnya kehalalannya bagaimana gitu kan. Ya kemudian juga mengenai misalnya izin dari dinas kesehatan atau izin dari mungkin BPOM kalau memang kita menjual misalnya produk-produk herbal gitu kan. Oke, kemudian kita lihat di sini ada beberapa bentuk-bentuk perusahaan atau badan usaha yang berdasarkan kepemilikannya. Secara hukum bisa dibagi sebagai berikut. Yang pertama adalah perusahaan perorangan. Jadi perusahaan yang dikelola atau diawasi oleh satu orang saja. Nah, pasti sini ada kelebihan dan kekurangannya. Kita lihat dulu kelebihannya itu adalah mudah dibentuk, jadi gampang ngebentuknya. Cuma hanya melibatkan satu orang saja gitu, berarti ya bentuknya gampang, ya bubarin juga gampang gitu kan. Ya pekerjaannya sederhana, pengelolaannya juga sederhana, ya cuma satu orang tok gitu loh. Tidak perlu adanya kebijaksanaan pembagian laba. Ya udah berarti kan ya laba atau profit itu ya 100% diterima, ya 100% yang dia pakai gitu loh. Gitu kan. Nah, kemudian kelemahan dari perusahaan perorangan ini ya tanggung jawabnya tidak terbatas, dalam artian ya kalau misalkan dia rugi, berarti dia sendiri yang harus menanggung hutang perusahaan gitu loh. Kemampuan manajemennya terbatas ya, iya cuma satu orang tok gitu loh kan. Walaupun juga misalnya mungkin dia ada dibantu oleh beberapa karyawan, tapi sifatnya karyawan yang membantu gitu kan. Gitu loh. Nah, kemudian juga sulit mengikuti pesata perkembangan perusahaan. Ya, kalau perusahaannya berkembang walaupun misalnya dibantu oleh karyawan, tetap dia akan kesulitan untuk bisa mengembangkan usahanya gitu loh. Ya ini ada hubungan juga dengan poin nomor 4. Ini sumber dana bukan sumber ya. Sumber dana yang terbatas pada pemilik. Berarti ya sumber dananya berasal dari satu orang saja gitu loh. Dan juga risiko kegiatan perusahaan itu ditanggung oleh dirinya sendiri gitu loh. Ya dia yang ngerjain, let's say katakanlah dia yang yang menerima barang, menerima bahan baku, kemudian dia juga mengolah menjadi bahan jadi, bahkan mungkin juga dia sendiri yang melakukan pengiriman, atau mungkin ya walaupun ada pihak ketiga yang bisa membantu, misalnya ojek online, tapi tetap saja bagian pengiriman baik dari packaging sampai kepada delivery tetap merupakan tanggung jawab ke dia sendiri gitu loh. Oke, kemudian juga lanjut firma. Firma adalah merupakan bentuk badan usaha yang didirikan oleh beberapa orang dengan menggunakan nama bersama atau satu nama yang digunakan secara bersama-sama. Mungkin sering kalian mungkin dengar namanya firma hukum atau law firm gitu kan. Nah,
Semua anggota ini bertanggung jawab bersama-sama atas nama sendiri maupun bersama-sama terhadap utang perusahaan. Jadi ya semua orang yang terlibat di firma itu, ya terutama untuk pendirinya ya, itu memiliki tanggung jawab yang sama, gitu loh. Kelebihan daripada firma itu adalah prosedur pendiriannya masih tetap relatif mudah, gitu ya. Mempunyai kemampuan finansial yang lebih besar, yang lebih baik, karena ini merupakan gabungan dari beberapa modal, gabungan dari beberapa orang yang menyetor modalnya gitu loh. Dan yang ketiga, keputusan bersama dengan pertimbangan seluruh anggota. Jadi ini ada keputusan bersama dengan pertimbangan itu dari seluruh anggota, sehingga keputusan itu akan menjadi lebih baik. Ingat, jadi misalnya two heads are better than one. Jadi ya pastinya ya two heads, sampai dua kepala ya akan lebih baik dibandingkan hanya satu kepala saja. Maksudnya ya untuk memberikan untuk mengambil keputusan gitu kan ya. Oke. Sekarang kita lihat untuk kelemahan daripada firma ini apa sih kira-kira? Kelemahannya itu adalah utang perusahaan itu ditanggung oleh kekayaan pribadi dari anggota firmanya. Jadi ya utang perusahaannya merupakan tanggung jawab pribadi dari masing-masing anggota firmanya gitu loh. Kelangsungan hidup perusahaan itu bisa dibilang mungkin tidak terjamin sebab apabila salah satu anggota keluar, ya pasti ya firmanya akan bubar jalan semuanya gitu kan. Oke, ada lagi sekarang CV atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan perseroan komanditer atau kalau dalam bahasa Belanda disebut dengan komanditer vennootschap gitu loh. Ini adalah persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang atau sekutu yang menyerahkan dan mempercayakan uangnya untuk dipakai dalam persekutuan. Sekutu dalam CV itu dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, jadi sekutu komplementer dan sekutu komanditer gitu loh. Oke, kita lihat. Sekutu komplementer itu adalah orang yang bersedia memimpin pengaturan perusahaan dan bertanggung jawab penuh dengan kekayaan pribadinya. Lalu kalau sekutu komanditer adalah sekutu yang mempercayakan uangnya dan bertanggung jawab terbatas pada kekayaan yang diikut sertakan dalam perusahaan. Ya, jadi sini ada, jadi kalau di yang kedua ini ya berarti ada sebagian kekayaan yang diikut sertakan dalam perusahaan. Jadi ada sebagian kekayaan dari dari anggota persekutuan ini yang dipercayakan uh, untuk perusahaan gitu loh, yang diikut sertakan dalam perusahaan gitu loh. Nah, kelebihan CV, tapi ini prosedur pendirian masih tetap relatif lebih gampang, lebih mudah. Modal yang dikumpulkan itu masih, tapi bisa mendapatkan modal yang lebih banyak gitu loh. Dan juga kemampuan untuk memperoleh kredit itu masih lebih besar dibandingkan misalnya usaha perorangan gitu loh. Nah, kemudian juga mulai ada manajemen yang dapat diversifikasi. Jadi ada beberapa pihak yang bertindak sebagai manajemen ya, baik itu dari dari pemilik CV-nya ataupun juga mungkin juga orang-orang profesional yang di-hire gitu loh. Kesempatan untuk berkembang akan lebih besar dibandingkan soal usaha perorangan ya, karena ya pastinya karena modal yang dikumpulkan itu lebih banyak, juga adanya kemampuan untuk bisa memperoleh kredit yang yang lebih baik dibandingkan usaha firma atau mungkin juga usaha perorangan gitu. Kelemahan CV ini ya tanggung jawabnya itu tidak terbatas, jadi tanggung jawabnya masih tetap lebih tanggung jawab itu besar gitu loh. Kelangsungan hidupnya bisa dibilang tidak terjamin ya karena CV gitu kan ya. Sukar untuk menarik kembali investasinya ya, bisa apabila ya kalau seseorang sudah invest di CV, kemudian mungkin semenjak berjalannya waktu selama 4 tahun ada orang, maaf, ada pihak yang atau bagian anggota dari CV ini yang ingin menarik modalnya, itu ya akan susah gitu loh. Lalu lanjut kepada perceraian terbatas atau sering juga disebut dengan PT. Nah, PT ini merupakan badan usaha yang mempunyai kekayaan, yang mempunyai hak serta kewajibannya yang terpisah dari kekayaan, hak serta kewajiban dari para pendiri maupun pemilik. Jadi kewajibannya itu terpisah. Jadi kewajiban, kekayaannya, hak itu terpisah antara perusahaan dengan PT. Ini PT ini memiliki kelangsungan hidup yang panjang. Karena apa? Karena perusahaannya tetap berjalan meskipun pendirinya ataupun pemiliknya meninggal dunia.
ya kan? Karena misalnya dikelola oleh para profesional gitu ya, jadi si ownernya ini menunjuk beberapa orang profesional untuk menduduki posisi board of director gitu ya, untuk posisi direksi. Nah, jadi just in case kalau misalnya si ownernya atau pemilik usahanya ini meninggal, ya perusahaan masih tetap bisa running, dan juga nanti sahamnya itu akan diberikan kepada ahli warisnya gitu. Itu which is di dalamnya adalah istri, kalau memang istri masih ada, dan juga anak-anaknya gitu kan. Nah, kemudian tanda keikutsertaan seseorang dalam PT itu adalah saham yang dimilikinya. Jadi ini ada sahamnya gitu loh. Gitu. Oke, lanjut ya. Untuk kelebihan dari PT ya, pastinya kelangsungan hidupnya terjamin ya. Kalaupun misalkan si ownernya meninggal, si ownernya berhalangan, misalnya sakit, gitu kan ya, ya perusahaan masih tetap bisa running. Terbatasnya tanggung jawab sehingga tidak menimbulkan risiko bagi kekayaan gitu loh. Saham ini dapat diperjualbelikan dengan mudah gitu kan ya. Kebutuhan kapitalnya itu lebih besar dan lebih mudah dipahami sehingga memungkinkan perluasan usaha. Lalu yang kelima, pengelolaan perusahaan itu dapat dilakukan secara lebih efisien. Jadi misalkan ya vice owner bisa menunjuk orang yang dianggap capable, jadi profesional dianggap capable untuk untuk merunning usahanya ini gitu loh. Gitu. Oke, kelemahannya ya pastinya biaya pendirinya akan relatif lebih mahal, ya kan? Gitu kan. Lalu yang kedua, rahasia tidak terjamin. Kemudian yang ketiga, terkadang tuh terjadi kurangnya hubungan yang efektif di antara para pemegang saham. Let's say karena pernah ada pecah kongsi, atau mungkin karena apa antara, bahkan juga di antara apa? Di antara pemegang saham dengan pihak profesional yang mengelola perusahaan ini, board of director, juga terkadang juga terjadi perbedaan pendapat gitu kan. Gitu. Oke, seperti tadi saya dijelaskan sebelumnya, di sini juga perusahaan negara juga mempunyai usaha dalam bentuk badan usaha milik negara, ya pasti memang modalnya pasti akan lebih modalnya besar, dan juga gitu karena apa? Karena menyangkut sumber daya alam yang harus dikelola oleh sumber daya negara atau aset-aset negara yang harus dikelola secara profesional gitu. Gitu. Sebagai contoh misalkan gini, katakanlah misalnya seperti apa? Telekomunikasi. Telekomunikasi itu kan hal yang krusial gitu kan. Ini kan nggak harus dikelola oleh perusahaan lokal, ya, baik itu ya mungkin swasta atau misalnya ya swasta, ya atau ya perusahaan BUMN, pokoknya swasta nasional atau BUMN gitu kan. Jangan sampai nanti ada pihak atau pihak asing yang misalnya memegang saham untuk aset-aset yang sifatnya strategis gitu loh. Kayak misalnya kemudian juga PLN itu ya karena itu kan bicara ya mengenai aset, bicara ya mengenai kepentingan negara, yang listrik gitu kan, listrik sebagai apa ya, sebagai sumber energi kan, ya kan misalnya ya yang PL itu termasuk di dalam misalnya ya ada PLTA, pusat listrik tenaga air, PLTU, pusat listrik tenaga uap, kemudian PLTD, pusat listrik tenaga diesel, bahkan juga ada listrik yang menggunakan bahan batu bara gitu kan, ya semuanya itu yang mengelola tuh harus negara gitu loh. Oke, jadi kalau di sini BEMA itu merupakan semua perusahaan dalam bentuk apapun dan bergerak dalam bidang usaha apapun, ya perusahaannya pasti perusahaan bidang bergerak semua perusahaan yang dalam bentuk pasti PT ya, bergerak dalam bidang usaha apapun, dan nanti saya akan jelaskan lebih detail usaha-usaha BUMN itu seperti apa saja, pasar-pasar industrinya, yang sebagian atau seluruh modalnya merupakan kekayaan negara, kecuali jika ditentukan lain berdasarkan undang-undang. Oke. BUMN pastinya adalah merupakan badan hukum yang tunduk dan taat pada semua aturan hukum yang ada di Indonesia. Ya pasti karena ini kan perusahaan ini kan milik negara,
Jadi tujuan utamanya itu adalah membangun ekonomi sosial menuju masyarakat yang adil dan makmur gitu ya. Jadi ada beberapa perusahaan-perusahaan BUMN itu yang memang BUMN berarti kan tingkat pusat, jadi kan badan usaha milik negara sebagai contoh misalnya PLN, kemudian Pertamina, kemudian lagi Perum Gas Negara, kemudian juga contoh misalnya apa Garuda Indonesia, kemudian apa Hutama Karya, Waskita Karya, itu merupakan perusahaan apa badan usaha milik negara BUMN ya. Kemudian berbeda lagi dengan BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Gitu. Misalnya apa? PDAM, perusahaan daerah air minum, misalnya perusahaan daerah yang mengelola apa air minum. Jadi misalnya yang ya kalian misalnya berlangganan PDAM gitu kan untuk keperluan di rumah atau mungkin untuk usaha kalian gitu loh. Nah, seperti itu. Kalau misalkan oke, teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanyakan saya bisa dihubungi lewat Japri atau lewat grup gitu ya, teman-teman ya. Oke. Itu kemudian ciri-ciri utama BUMN. Tujuan utamanya pasti ya UUD melayani kepentingan umum dan juga mencari keuntungan, ya kan? Ya kan? Kemudian juga berstatus badan hukum pastinya dan juga diatur berdasarkan undang-undang yang berlaku gitu ya. Ya kalau misalkan ya apa kalau misalnya Pertamina ya pasti dia akan mengikuti ada undang-undang yang apa Minerba gitu kan. Kemudian juga misalnya apa PLN dia pasti mengikuti undang-undang mengenai kelistrikan. Jadi semuanya itu ada aturannya gitu loh. Misal kalaupun juga misalnya seperti bank-bank milik negara misalnya apa seperti BNI, Bank Mandiri gitu ya. BTN semuanya tetap diawasi oleh OJK gitu kan. Bukan karena mentang-mentang bank negara jadi akhirnya lepas dari pengawasan OJK enggak, tapi tetap semuanya ada tetap adanya aturan-aturan atau undang-undang yang harus dipatuhi gitu kan. Lalu yang keempat pastinya mempunyai nama dan kekayaan serta bebas bergerak untuk mengikat suatu perjanjian, kontrak serta hubungan-hubungan dengan pihak-pihak lainnya. Jadi ya BUMN ini ya dikelola secara mandiri gitu loh. Gitu kan. Oke, kemudian next. Dapat dituntut dan menuntut sesuai dengan ayat dan pasal-pasal hukum perdata ini agak teknis untuk mengenai hukum ya. Sekurang tapi yang jelas BUMN ini sebagai sebuah perusahaan ya perusahaan perusahaan yang perusahaan yang terdaftar ya pasti terdaftar dan juga mengelola aset-aset negara ya pasti akan ada hukum-hukum yang harus ditaati gitu loh. Seluruh atau sebagian modal dimiliki oleh negara serta dapat memperoleh dana dari pinjaman dari dalam ataupun dari luar negeri ataupun dari masyarakat dalam bentuk obligasi gitu kan. Oke. Kemudian yang ketujuh pada prinsipnya secara finansial harus dapat berdiri sendiri, yes, ya gitu kan. Jadi ya perusahaan. Jadi BUMN ini harus bisa mencetak profit gitu kan. Gitu loh. Kemudian yang kedelapan, setiap tahun perusahaan menyusun laporan tahunan yang memuat neraca laporan rugi laba yang disampaikan kepada pihak-pihak berkepentingan, terutama apalagi misalkan kalau BUMN ini sudah go public atau sudah menyandang gelar TBK di belakang nama PT-nya gitu kan ya. Jadi semua laporannya itu sifatnya ya semua laporan keuangan itu harus disampaikan kepada kalau nggak salah apa bursa efek ya bursa efek Indonesia gitu loh gitu kan. Oke, saya mau coba ngebahas sedikit lebih detail ini mengenai BUMN sebentar. Nah, oke, kita lihat kembali lagi pada BUMN itu merupakan ya tetap mencari keuntungan, ujung-ujungnya duit selain dari juga mempunyai fungsi sosial yaitu untuk apa? Fungsi untuk ya tadi fungsi untuk melayani kepentingan umum gitu kan ya. Oke, saya share screen dulu sebentar. Oke, here we go. Ada beberapa poin yang mau saya coba. Ada 3 poin utama yang saya mau coba jelaskan secara lebih detail ya. Sebentar. Oke, ada 3 poin sih pertama ya untuk mengenai saya mau coba jelasin apa untuk yang poin kedua yang poin ketiga emphasize jadi saya menekankan di poin kedua dan poin ketiga di sini tapi sebelumnya kita lihat dulu jadi sebenarnya Kementerian BUMN itu memiliki logo yang baru ya logonya kurang lebih seperti ini gitu ya
Oke, kemudian kita lihat 5 prioritas Kementerian BUMN. Yang pertama itu adalah nilai ekonomi dan sosial untuk Indonesia. Jadi dalam artian apa? Ya pasti BUMN itu ada untuk dapat meningkatkan nilai ekonomi dan dampak sosial, terutama di bidang ketahanan pangan, energi, dan kesehatan. Ya, jadi perhatikan itu untuk ketahanan pangan, energi, dan kesehatan. Jadi kalau kita bicara mengenai ketahanan pangan, berarti kita nggak hanya sekedar bicara mengenai stok beras, tapi juga ada beberapa poin-poin lain yang krusial. Misalnya apa? Selain dari beras, apalagi kira-kira? Pasti kan adanya sembako, kan 9 bahan pokok ya, beras, minyak goreng gitu kan ya, kemudian apalagi. Kemudian juga poin-poin yang lainnya gitu loh. Ini penting karena apa coba? Nanti coba teman-teman tolong pikirkan. Kemudian juga energi. Energi energi perhatikan itu energi itu adalah kita bicara eh, apa namanya kita bicara mengenai kemandirian bangsa gitu kan ya ya jangan sampai ya kita tergantung kepada negara lain misalnya ya kita ya memang saat ini kita level kita sudah mengimpor minyak ya minyak apa kita mengimpor minyak dari luar negeri gitu kan ya tapi nanti kan saya bahas secara lebih detail lagi di sisi yang lain ya mengenai ketahanan pangan energi dan juga kesehatan gitu. Oke, kemudian yang kedua itu adalah inovasi model bisnis. Jadi restrukturisasi model bisnis melalui pembangunan ekosistem, melalui juga kerjasama, perkembangan kebutuhan stakeholders di para pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan itu nggak hanya sekedar pemegang saham atau shareholders, tapi juga ada karyawan, ada supplier, ada masyarakat di lingkungan sekitarnya, kemudian juga ya ada juga pemerintah setempat, jadi Pemda atau bahkan juga sampai kepada ya pemerintah pusat gitu loh. Kemudian juga lingkungan industri perusahaan tersebut gitu, jadi masuk kepada stakeholders gitu loh. Maaf. Lalu yang ketiga kita bicara mengenai kepemimpinan teknologi leadership gitu loh. Jadi diharapkan BUMN juga bisa memimpin secara global dalam teknologi strategis dan juga melembagakan kapabilitas digital. Ini kita ada bicara mengenai teknologi digital lah, seperti apa? Data management, data mining, kemudian juga advanced management, big data, kemudian juga bicara mengenai artificial intelligence, atau mungkin bahkan sudah bicara mengenai augmented reality dan juga kapabilitas digital lainnya gitu loh. Oke, lalu yang keempat kita bicara mengenai peningkatan investasi. Jadi mengoptimalkan nilai aset dan menciptakan ekosistem investasi yang sehat gitu loh. Makanya kenapa laporan keuangan itu harus sifatnya transparan, terutama bagi untuk perusahaan-perusahaan BUMN yang sudah berstatus atau sudah menyandang gelar TBK gitu ya. Oke, yang kelima, kita bicara mengenai pengembangan talenta. Jadi ini karena kan kita ini masyarakat jumlah tenaga kerjanya itu sangat cukup besar ya dan juga sudah dan juga tenaga kerjanya ini sudah usia milenial sudah masuk ke bursa kerja gitu loh. Nah, pastinya di sini ya BUMN diharuskan untuk bisa mengedukasi dan juga melatih tenaga kerja, mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk negara kita, kemudian juga profesional dalam tata kelola dan juga sistem seleksi SDM gitu kan. Oke. Nah, ini untuk bidang-bidang industri yang yang digeluti oleh BUMN, mulai dari industri energi, minyak dan gas, kemudian industri mineral dan batu bara gitu kan ya. Kemudian juga ada jasa asuransi dan dana pensiun gitu kan. Kemudian juga ada perkebunan dan kehutanan gitu ya. Kalau misalnya mungkin kalau kalian yang mungkin ada di daerah mungkin pernah dengar namanya PTPN gitu kan. PT itu saya PT Perkebunan Nusantara singkat ya menjadi PTPN gitu loh. Jasa telekomunikasi dan media ya the one and only Telkom dan dengan anak perusahaannya Telkomsel gitu kan. Kemudian juga industri pangan dan pupuk gitu ya. Kemudian juga jasa pariwisata, parawisata ya gitu, dan juga pendukungnya.
industri kesehatan. Mungkin kalau kalian yang saat ini dengar Bio Farma yang sedang mencoba mengembangkan vaksin COVID-19, itu juga kan Bio Farma itu merupakan salah satu BUMN. Kemudian juga ada industri manufacture. Kemudian juga ada jasa infrastruktur, jasa logistik, dan juga jasa keuangan. Jasa keuangan termasuk di dalamnya itu dalam salah seperti misalnya bank yang seperti bank Mandiri, bank BTN, kemudian apalagi misalnya BNI gitu kan ya. Itu masuk kepada BUMN. Tapi misalkan kalau kalian pernah lihat misalnya BJB, Bank Jabar Banten, itu masuk kepada BUMD gitu loh. Karena model itu berasal dari pemerintah daerah. Nah kalau BUMN itu model itu ya model dari pemerintah pusat gitu loh. Oke, kita lihat industri energi minyak dan gas ini hanya beberapa yang saya tampilkan, sebenarnya ada banyak ya. Ini misalnya seperti PGN, Perum Gas Negara, singkatan dari kata awal kan Perum Gas Negara, kemudian juga Pertamina, ya, kemudian juga PLN, oke, pasti kalau semua tahu. Kemudian industri manufacture, yang tengah ini kan yang cukup booming sekarang, yang sedang perusahaan yang sedang mendesain dan juga sedang menguji cobakan pesawat N219-nya gitu kan ya, yang rancangan anak bangsa. Kemudian juga yang terkenal juga produk-produknya sudah terkenal, misalnya di antara adalah CN295 yang diproduksi di PT DI, kalau dulu namanya adalah PT IPTN, Industri Pesawat Terbang Nusantara, sekarang berubah menjadi PT Dirgantara Indonesia, atau dalam bahasa Inggrisnya Indonesian Aerospace gitu loh. Kemudian juga direncanakan PT DI ini juga yang akan merakit pesawat KFX, IFX, pesawat tempur kerjasama antara Indonesia dan Korea gitu ya. Nah kemudian juga PT Pindad, mungkin yang kenal dengan kendaraan Komodo atau kendaraan Maung gitu yang lagi yang cukup viral. Kemudian juga Panzer Anoa juga merupakan produksi PT Pindad gitu. Nah kemudian PT PAL Indonesia, ini yang dari Surabaya, itu dia perusahaan ini ya kenapa diletakkan di Surabaya ya kan? Ya karena ini kan dia membuat kapal laut gitu ya. Ya, pasti yang dibutuhkan ya pastinya nggak mungkin kalau dia membuat PT PAL ini, kalau dia bikin kapal pabriknya ada di Bandung ya susah gitu kan. Kalau mau ke laut berarti ya dia harus menggunakan jalan darat, membawa kapal sudah selesai dirancang ke Jakarta misalnya gitu kan, atau mungkin ke Cirebon gitu, ke pelabuhan terdekat gitu. Tetapi sini PAL dia membuat galangan kapalnya itu ada di Surabaya gitu loh. Mungkin kalau kalian pernah baca berita bahwa PT PAL juga sudah membuat kapal selam untuk TNI AL ya kerjasama dengan Korea. Nah, itu adalah PT PAL Indonesia gitu loh. Kemudian juga LEN, PT Lembaga Elektronika Nasional, itu merupakan industri manufacture. Jadi semuanya adalah merupakan BUMN gitu ya. Kemudian juga jasa pariwisata dan juga pendukungnya. Misalnya yang paling kalian pasti tahu itu adalah ya pasti Garuda Indonesia dia kan sebagai airlines gitu kan. Kemudian ada lagi Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II. Ini merupakan perusahaan yang mengelola bandara yang ada di Indonesia gitu loh. Kemudian juga ada lagi Candi Borobudur itu ya. Jadi sekarang sudah menjadi BUMN yang dalam bentuk PT yang namanya adalah PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko gitu. Oke, dan seperti ini. Dan juga saya minta kalian untuk mencoba membuat tugas atau tugas yang kalian kerjakan. Itu yang pertama adalah dari sekian banyak BUMN yang ada saat ini beberapa di antara masuk ke dalam kategori BUMNIS, Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis gitu loh. Jelaskan apa yang dimaksud dengan industri strategis pada BUMN tersebut. Kenapa harus disebut dengan industri strategis? Di mana letak strategisnya gitu loh. Lalu yang kedua, perusahaan mana saja yang masuk ke dalam kategori BUMNIS tersebut gitu loh. Ya. Oke, kemudian soal yang ketiga, tugas yang ketiga adalah dari 5 prioritas Kementerian BUMN ini yang sudah dijelaskan tadi, salah satu adalah mengenai inovasi model bisnis. Oke. Nah,
Kalian coba cari tahu dulu apa sih definisi dari inovasi, kemudian apa sih disrupsi gitu loh. Atau bahasa Inggrisnya adalah disruption gitu loh. Nah, apa sih membedakan antara inovasi dengan disrupsi? Nah, itu kalian jelaskan dengan contoh-contohnya gitu loh. Oke. Itu ya. Nah, jadi kalau saya kasih sedikit bocoran mengenai disrupsi atau disruption dalam bahasa Inggrisnya. Apa itu disruption? Gampangnya gini, kalau disruption itu adalah merupakan inovasi yang akan menggantikan seluruh sistem yang lama dengan cara yang baru. Disrupsi ini berpotensi untuk menggantikan pemain lama dengan pemain yang baru. Menggantikan teknologi lama yang serba fisik dengan teknologi digital yang menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru dan lebih efisien. Juga lebih bermanfaat bagi pengguna. Paling gampangnya gini deh, misalkan dalam seminggu ini kalian mungkin ada yang baca koran fisik ya, koran fisiknya Kompas, mungkin Kompas Sabtu, Kompas Minggu gitu kan. Saya yakin jawabannya pasti tidak ada gitu ya. Kalaupun juga mungkin ada yang baca, mungkin dia baca cuma hanya baca sekilas doang gitu. Serta, oh itu koran Kompas, oh itu koran Republika, oh itu itu koran koran Tempo gitu ya. Mungkin sekarang saat ini kalian sudah lebih banyak mengakses berita itu misalnya dari mana, dari detik.com atau dari kompas.com gitu kan ya. Atau mungkin juga kalau mungkin lebih keren dikit kalian misalnya mengakses dari cnn.com gitu. Kalau kalian pengen tahu berita-berita yang the most up to date news yang misalnya dari Amerika mengenai pemilihan presiden, ya pasti karena mungkin larinya pasti akan misalnya ke detik.com atau mungkin larinya ke kompas.com atau mungkin larinya ke cnn.com gitu yang lebih up to date gitu kan. Ya kan misalkan kalau kalian pengen tahu berita misalnya mengenai misalnya mengenai kasus korupsi apa yang terjadi di Kemensos, ya kalau malam ini ya pasti kalian dengan mudahnya kalian akan mencoba membuka aplikasi misalnya membuka handphone kalian dan membuka misalnya ya misalnya aplikasi Google Chrome, kemudian kalian ketik ya detik.com atau mungkin juga mungkin mencoba langsung coba membuka kompas.com gitu kan ya. Dibandingkan kalau misalnya dari generasi sebelumnya, ya kalau saya pengen tahu berita mengenai kasus korupsi yang ada di Kemensos, ya berarti saya mesti nunggu koran besok pagi gitu, entah itu mungkin di koran Kompas, koran Republika, atau mungkin ya koran Media Indonesia atau koran lainnya gitu loh. Gitu. Jadi paling gampangnya kalau dulu saya masih bisa melihat atau mencari tukang koran di lampu merah gitu ya. Masih ada yang menjual koran di pagi hari kalau misalnya di lampu merah Pancoran gitu ya. Ya kan? Tapi kalau sekarang coba kalian cari tukang koran di lampu merah Pancoran di pagi hari, kira-kira kalian dapat nggak? Susah banget dapatnya. Atau bahkan mungkin malah nggak ada gitu loh. Ya kan? Gitu. Oke, itu ya. Jadi coba aja kalian coba browsing apa yang membedakan antara disrupsi dengan inovasi gitu loh. Nah, kalau disrupsi itu adalah merupakan yang menggantikan seluruh sistem yang lama dengan yang baru. Ya kalau tadi berarti kan koran digital itu mendisrupsi koran tradisional, berarti kan media tradisional gitu loh. Ya kan? Misalnya seperti YouTube itu pasti mendisrupsi media TV, media elektronik yang sifatnya tradisional, misalnya seperti TV gitu kan ya. Nah, seperti itu. Dan apalagi kira-kira yang menjadi korban dari kemajuan teknologi gitu kan. Itu kalian bisa coba cek di situ. Dan kalian bisa juga tambahkan juga dengan contoh-contohnya di situ kan. Oke, jelas. Oke, sekarang kita kembali lagi kepada slide yang tadi ya. Sebentar, slide-nya. Here we go. Oke, kalau tadi kita udah bicara panjang lebar mengenai BUMN, sekarang kita bicara mengenai koperasi. Ada yang pernah jadi anggota koperasi atau sekarang masih menjadi anggota koperasi gitu kan? Apa itu koperasi?
Koperasi adalah suatu bentuk badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan kepada asas kekeluargaan. Nah, koperasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota khususnya dan juga masyarakat di sekitarnya pada umumnya. Dan juga pasti ikut membangun perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, kita lihat prinsip koperasi. Jadi keanggotaan itu bersifat sukarela dan terbuka, gitu kan ya. Kemudian yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis, gitu ya. Kemudian yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha atau SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha dari masing-masing anggota dan juga tergantung juga dari besarnya setoran yang diberikan kepada koperasi gitu loh. Nah, dari sini kan pemberian balas jasa yang memang terbatas terhadap modal gitu. Jadi ya disesuaikan dengan modalnya dan juga memiliki sifat kemandirian gitu ya. Nah, kalau pengelompokan koperasi itu menurut bidang usaha ada koperasi produksi dan juga ada koperasi konsumsi. Koperasi produksi berarti koperasi yang anggota itu merupakan terdiri dari produsen barang atau jasa. Gitu kan. Jadi koperasi ini memudahkan para anggotanya dalam kegiatan sehari-hari ya untuk menyediakan bahan-bahan baku dan juga perlengkapan produksinya. Lalu yang kedua, koperasi konsumsi. Koperasi bergerak dalam rangka penyediaan kebutuhan pokok bagi para anggotanya. Misal apa? Misal seperti sembako atau mungkin kebutuhan harian lainnya itu merupakan koperasi konsumsi. Lalu yang ketiga, koperasi simpan pinjam. Ya pasti ini ya sifatnya adalah ya simpan pinjam. Jadi baik itu kebutuhan misalnya ada masyarakat yang membutuhkan dana, mereka bisa kalau mereka menjadi anggota koperasi, mereka bisa minjam dana dari koperasi gitu loh. Lalu yang keempat adalah koperasi serba usaha. Jadi koperasi yang mempunyai bidang usaha yang sifatnya rangkap, beraneka ragam, disesuaikan dengan kebutuhan dari para anggotanya. Oke, pengelompokan koperasi menurut luas wilayah. Ada koperasi primer, ada pusat koperasi. Jadi anggotanya merupakan koperasi primer yang sedikitnya atau minimumnya ada 5 koperasi primer gitu loh. Gabungan koperasi. Yang merupakan koperasi yang dibentuk secara bersama-sama oleh pusat koperasi. Jadi paling sedikit ada 3 pusat koperasi gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, induk koperasi. Adalah koperasi yang dibentuk secara bersama-sama oleh gabungan koperasi, paling sedikit ada 3 gabungan koperasi. Jadi yang paling kecil itu adalah koperasi primer gitu ya. Satu yang paling kecil, kemudian ada lagi pusat koperasi terdiri dari 5 anggota koperasi primer. Lalu gabungan koperasi itu palingnya sedikitnya ada 3 pusat koperasi, ada 3 pusat koperasi. Nah, kemudian untuk induk koperasi itu terdiri dari paling sedikit atau minimum itu 3 gabungan koperasi gitu loh. Oke. Kemudian saya coba langsung ngebahas mengenai penggabungan atau kombinasi perusahaan. Jadi penggabungan perusahaan itu merupakan kerjasama antar perusahaan. Jadi ada PTA, PTB, dan PTC. Ya gitu bisa jadi mungkin mereka berasal dari industri yang sama atau mungkin bahkan industri yang berbeda mereka menggabungkan. Jadi penggabungan usaha ini terjadi karena pertama, perusahaan kecil umumnya mempunyai pasar yang terbatas dan tidak mempunyai kemampuan untuk menguasai pasar secara luas. Kuantitas bahan baku perusahaan itu perusahaan kecil itu relatif sedikit. Jadi jumlah bahan baku itu relatif lebih sedikit ya, kecil. Sehingga harga belinya menjadi mahal. Akibatnya harga jual produk juga menjadi mahal. Suplai bahan baku untuk perusahaan kecil itu tidak terus-menerus, sedangkan jumlah yang diinginkan pemasok
itu tetap berkesinambungan. Jadi suplainya bahan baku untuk perusahaan kecil itu ya nggak bisa terus-terusan. Sedangkan jumlah yang diinginkan oleh sisi supplier itu tetap berkesinambungan, jadi tetap ada bahan baku yang disetor atau yang dikirim kepada perusahaan-perusahaan kecil ini. Maka akhirnya diputuskan, ya udah kita coba bergabung gitu loh. Yang keempat, keinginan untuk bersaing dengan barang impor yang seringkali memiliki harga jual yang relatif murah, apalagi misalnya kalau dibandingkan dengan barang-barang Cina. Ya sudah habis sudah gitu kan. Gitu. Maksudnya habis ya udah harganya pasti lebih murah barang impor gitu loh. Lalu yang kelima, untuk menggunakan teknologi baru yang efisien dan efektif serta menciptakan barang baru perlu biaya penelitian yang sangat mahal dan dapat ditanggung bersama gitu loh. Ya untuk menguasai mata rantai dimulai dari bahan baku, ya kan dari mendapatkan bahan baku, kemudian kita produksi, mengolah menjadi kita produksi, mengolah menjadi bahan jadi sampai kepada pemasaran. Gitu. Oke. Ada beberapa bentuk-bentuk penggabungan yang sifatnya pertama, penggabungan sifatnya vertikal integral. Ini adalah suatu bentuk penggabungan antara perusahaan yang dalam kegiatan yang memiliki tahapan produksi yang berbeda. Jadi sering disebut dengan integrasi hulu dan juga integrasi ke hilir. Oke. Jadi integrasi ke hulu misalnya apa? Misalnya dari katakan misalnya gini, udah jelas ini ya, yang di sebelah kanan ini integrasi ke hulu, kemudian integrasi ke hilir ini yang sebelah kiri. Nah, kemudian penggabungan horizontal atau paralelisasi. Jadi penggabungan antara dua atau lebih perusahaan yang bekerja pada jalur atau tingkat yang sama. Jadi misalnya pengolahan bahan baku. Jadi antara pabrik sepatu A dengan pabrik sepatu B. Tujuan ini adalah apa? Untuk penggabungan ini untuk mengurangi kelebihan kapasitas, kemudian juga menekan biaya dan juga memperluas pasar. Katakan misalkan saya punya sepatu, misalnya saya punya sepatu merek merek INS gitu ya. Nah, kalau merek INS ini selalu dia memproduksi sepatu kulit gitu. Sepatu kulit untuk misalnya untuk kegiatan sifatnya resmi, misalnya ke kantor atau ke pesta. Tapi karena saya melihat sekarang ini adanya pergeseran perilaku konsumen, misalnya konsumen sekarang lebih suka menggunakan sneakers atau sepatu olahraga, maka saya menggandeng pabrik sepatu yang B untuk bekerja sama. Udah, ini saya punya desain saya seperti ini, atau saya beli, atau saya pengen bikin sepatu olahraga atau sneakers itu dengan merek INS, tolong dibuatkan nanti sesuai dengan kemauan saya. Nah, itu berarti kalaupun misalnya desain sepatunya itu dari saya, desain sepatu sneakers dari saya, tapi pabriknya yang membuatnya itu adalah di pabrik di tempat lain gitu loh. Misalnya karena di B ini dia punya kapasitas pabrik yang idle, jadi pada idle nganggur nggak diapa-apain, mendingan ya udah lo bikin sepatu ini di tempat gue aja, jadi maklon di sini gue maklonin, atau misalnya yaudah desain dari saya, kemudian perusahaan yang membuatnya adalah di perusahaan sepatu B, itu juga bisa seperti itu. Jadi apa? Jadi saya bisa menekan biaya. Jadi saya nggak harus invest mesin yang berbeda atau mesin sepatu yang berbeda, tapi saya masih bisa mempunyai saya bisa memperluas pasar saya ke pasar seni, pasar penggemar sepatu olahraga, itu kan, dengan saya bisa masuk ke pasar situ dengan menggunakan merek saya INS gitu. Oke, next, pengkhususan perusahaan. Jadi perusahaan spesialisasi adalah kegiatan perusahaan yang mengkhususkan diri pada fase atau aktivitas tertentu saja. Sedangkan aktivitas lainnya diserahkan kepada perusahaan luar. Jadi spesialisasi. Jadi perusahaan itu mengkhususkan diri pada kegiatan menghasilkan satu jenis produk saja gitu loh. Gitu kan?
Nah, kemudian diferensiasi pengkhususan pada fase produksi tertentu gitu kan. Nah, jadi misalnya seperti tadi yang saya jelaskan mengenai sepatu merek INS, ya karena kan saya itu spesialisasinya di bidang sepatu kulit, sepatu resmi, tetapi karena saya melihat adanya maaf, adanya perubahan perilaku konsumen, consumer shifting. Jadi mereka menggunakan sepatu olahraga, sepatu sneakers itu ya untuk ke kantor, ya bahkan juga untuk pesta, ya kan? Ya udah, berarti saya coba masuk ke pasar situ gitu loh. Tapi saya nggak perlu harus meninggalkan spesialisasi saya gitu loh di bidang sepatu kulit gitu kan. Oke, next. Pengkonsentrasi perusahaan ini ada bertekad trust gitu kan ya. Kita bisa baca holding company. Oke. Saya mau coba di sini holding company. Disebut juga dengan perusahaan induk, yaitu perusahaan yang bentuknya itu corporation menguasai sebagian besar saham dari beberapa perusahaan yang lainnya. Jadi misalnya apa? Ada beberapa contohnya misalnya di sini. Misalnya kan katakanlah misalnya ada satu perusahaan misalnya perusahaan holding. Kalau kalian coba nanti cek adalah misalnya PT Sri Boga Ratu Raya. Dia sebagai holding. Kemudian di bawahnya dia ada yang namanya misal apa PT Sarimati Kencana yang which is dia memegang lisensi untuk brand Pizza Hut dan juga PHD. Kemudian ada lagi misalnya PT Sri Boga Marugame Indonesia itu adalah untuk yang memegang lisensi untuk pengelolaan restoran Marugame yang ada di Indonesia seperti itu gitu loh. Nah, seperti jadi sahamnya kurang lebih sekitar berapa puluh persen saya lupa. Nah, jadi seperti itu contohnya gitu. Jadi PT Sri Bogartara itu sebagai holding di atasnya, kemudian anak-anak perusahaannya ada PT Sari Marta Kencana dan juga Sri Boga Marugame Indonesia itu sebagai anak perusahaannya di antaranya. Oke, itu sebagai holding company. Nah, kemudian juga ada lagi kartel. Kartel itu merupakan bentuk kerjasama perusahaan-perusahaan dengan yang memproduksi barang dan jasa yang sejenis yang didasarkan pada perjanjian bersama untuk mengurangi persaingan. Tetapi kartel ini juga dia akhirnya apa? Kalau kartel ini jadi akhirnya karena ya sama. Kalau saya kata salah kartel untuk dalam untuk produk minyak bumi, berarti kartel ini yang akan menentukan harga pasaran minyak bumi dunia gitu kan. Ya, misalnya ada beberapa perusahaan-perusahaan minyak bumi yang perusahaan-perusahaan minyak yang gede-gede yang gitu ya, giant yang mungkin dari di Amerika atau misalnya atau dari perusahaan-perusahaan lainnya. Nah, mereka bisa menentukan harga pasar. Kenapa? Itu kelemahannya di situ. Jadi dia bisa karena ya barangnya sama, barang jasanya sama, ya barangnya ya ini kan minyak bumi gitu loh. Biasanya katanya yaudah kita tentukan aja misalnya harga berapa barrel per dolar, berapa dolar per barrel gitu loh. Nah, itu maksudnya kelemahannya di situ gitu loh. Oke, kemudian lagi sindikat. Jadi itu merupakan perjanjian kerjasama antara beberapa orang atau beberapa perusahaan, beberapa orang untuk melaksanakan suatu proyek tertentu. Kemudian juga joint venture. Joint venture itu merupakan didirikan atas dasar kerjasama beberapa perusahaan untuk mengerjakan untuk melaksanakan proyek tertentu gitu. Kalau tadi sindikat adalah orang, kalau joint venture itu lebih kepada perusahaan gitu loh. Oke, ciri-ciri joint venture merupakan perusahaan baru yang didirikan secara bersama-sama oleh beberapa perusahaan. Jadi beberapa perusahaan itu mendirikan perusahaan yang lain menjadi perusahaan baru gitu loh. Modal terdiri dari pengetahuan dan juga modal yang disediakan oleh para pendirinya. Joint venture itu antara perusahaan asing dengan modal nasional harus bertindak sebagai PT, perusahaan terbatas. Jadi joint venture gitu loh. Kemudian juga lagi trade association. Jadi persekutuan beberapa perusahaan dari suatu cabang perusahaan yang sama. Tujuannya apa? Untuk memajukan para anggota, bukan untuk mencari laba gitu loh. Misalnya kayak gabungan pengusaha, misalnya gabungan pengusaha batik, atau misalnya pengusaha hotel dan restoran gitu loh. Oke,
Oke, untuk lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan semua badan yang melalui kegiatannya itu di bidang keuangan. Jadi menarik dana masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk yang lain, dalam bentuk kredit atau dalam bentuk apa pinjaman lunak atau misalnya dalam bentuk apa ya pinjaman apa atau penyertaan modal seperti itu. Lembaga keuangan itu dapat dibagi menjadi dua secara umum, lembaga keuangan yang sebut bank atau lembaga keuangan yang apa lembaga keuangan non bank gitu loh. Oke. Nah, kalau menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, bank itu merupakan badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat. Jadi dana itu dihimpun dari masyarakat dalam bentuk simpanan, ya simpanan bisa dalam bentuk tabungan atau deposito gitu ya. Dan juga menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit guna meningkatkan taraf hidup masyarakat, misalnya untuk apa? Untuk apa? Menambah modal, ketika memberikan pinjaman usaha, kemudian juga memberikan pendampingan itu merupakan bagian dari cara supaya bank itu bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat gitu loh. Fungsi perbankan pertama dalam arti luas itu adalah merupakan alat pemerintah untuk menjaga kestabilan ekonomi moneter dan keuangan. Hal yang kedua dalam arti sempit, fungsi pokok perbankan adalah untuk alat penarik uang kartal dan juga uang giral dari masyarakat dan kembali menyalurkannya kepada masyarakat gitu. Peran perbankan, peranan bank dalam uang itu hubungan luar negeri berarti jembatan dengan dunia internasional dalam lalu lintas devisa, moneter, perdagangan serta membantu terjadinya perdagangan ekspor impor gitu loh. Peranan dalam negeri, bank itu berperan membimbing masyarakat dalam menabung dan juga membimbing dalam proses pengambilan kredit gitu ya. Jadi nggak hanya sekedar apa ngambil kredit, tapi juga harus dianalisa dulu apakah eh, anggota masyarakat ini maksudnya eligible nggak, maksudnya berhak nggak untuk bisa mendapatkan kredit. Kalau misalnya dia berhak di angka berapa, pasti akan disesuaikan dengan kemampuan dari anggota masyarakat tersebut dalam membayar gitu kan. Oke, jenis-jenis lembaga perbankan secara fungsinya itu bagi bank sentral, misalnya seperti Bank Indonesia sebagai bank sentral gitu loh. Nah, kalau di Amerika misalnya Federal Reserve Bank itu merupakan bank sentral. Ada lagi bank umum ya seperti misalnya BCA, Mandiri, BTN merupakan bank umum. Kemudian ada bank tabungan, bank pembangunan, kemudian lagi bank perkreditan rakyat misalnya kalau gitu ya bisa, atau mungkin juga sering disebut bank pasar gitu ya. Ini juga bank campuran. Nah, kalau menurut kepemilikannya ada lagi bank umum milik negara tadi ya bank BUMN ya, badan usaha milik negara. Kemudian juga bank umum swasta nasional, kemudian juga bank pembangunan daerah. Ya, misal di antara misalnya sekarang itu bank DKI itu sebagai bank pembangunan daerah. Kemudian lagi BJB, Bank Jabar Banten sebagai bank pembangunan daerah. Ini juga bank asing, contohnya apa? Misalnya Citibank, Maybank, itu merupakan bank asing gitu loh. Nah, kemudian lagi lembaga keuangan bukan bank, merupakan badan yang melakukan usaha di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun serta memberikan pinjaman jangka pendek dan juga jangka panjang. Jadi selain dari bank, lembaga keuangan non bank juga bisa memberikan kredit kepada atau memberikan kredit atau pinjaman jangka pendek kepada konsumen, misalnya seperti perusahaan leasing gitu kan. Gitu. Nah, ini jenis-jenis usaha lembaga keuangan yang bukan bank di Indonesia itu menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan kertas berharga, menerbitkan sertifikat deposito, ajak piutang, dan juga yang lain kalian bisa baca sendiri di sini. Oke, itu dari saya. Oke, kalau saya mau coba fokus tadi kembali lagi kepada tadi BUMN ya. Oke, ini saya share sebentar. Oke. Oke, perhatikan BUMN saat ini di bawah Menteri Pak Erick Thohir sudah mencoba untuk melakukan inovasi model bisnis gitu ya. Jadi ya
inovasi. Balik tadi apa yang membedakan antara inovasi dan disrupsi. Jadi sebenarnya inovasi itu jadi model bisnis itu harus dirubah gitu loh. Karena kita kan melihat bahwa pasar atau apa namanya konsumen itu berubah, perilaku konsumen itu berubah gitu loh, customer shifting gitu kan. Di sini juga di bawah Pak Erik sebagai Menteri BUMN, dia juga sudah bicara mengenai data management. Jadi atau data mining atau advanced management, atau juga kita bicara mengenai big data, bisa bicara mengenai artificial intelligence, bisa bicara mengenai apa apa namanya, juga bicara mengenai augmented reality bahkan. Jadi di sini kita ada bicara mengenai bagaimana teknologi itu bisa membantu manusia dalam mengambil keputusan. Kita sudah bicara mengenai bagaimana teknologi digital, teknologi itu bisa membantu para pekerja untuk bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan lebih baik, dengan lebih lebih cepat, dan lebih lebih efisien kerjanya, dan juga akan lebih efektif gitu loh. Itu. Makanya ini juga merupakan hal yang menarik ya, kalau misalnya kalau kita bicara mengenai big data, kita bicara mengenai artificial intelligence gitu kan. Itu berarti sudah kita ada bicara mengenai eh, bagaimana perusahaan terutama BUMN itu harus bisa mengikuti bisa mengikuti perkembangan zaman, dan juga harus bisa memanfaatkan teknologi untuk membantu usaha mereka gitu kan, gitu. Nah, jadi atau mungkin juga seperti masalah seperti kita bicara mengenai additive manufacturing atau 3D printer. Jadi ini mengenai otomatisasi teknologi pintar, smart technology gitu loh. Gitu. Bagaimana teknologi ini bisa memberikan manfaat bagi karyawan. Tapi teknologi ini tidak untuk menggantikan manusia gitu loh. Itu yang perlu diperhatikan di sini gitu loh. Gitu ya. Ya kan? Jadi teknologi digital seperti data mining, advanced management, apalagi mungkin kalau udah dengar artificial intelligence atau kecerdasan buatan, wah ini pasti nanti akan menggantikan peran manusia. Tidak. Peran manusia yang dalam hal mengambil keputusan itu tetap harus dipegang oleh oleh manusia, oleh karyawannya. Bahwa nanti tapi ini didukung oleh informasi. Jadi teknologi ini berguna untuk apa? Berguna untuk mendukung perusahaan dalam hal ini para karyawan, para top manajemen untuk bisa mengambil keputusan dengan cepat dan tepat gitu loh. Gitu. Kalaupun juga misalnya terjadi kesalahan dan harus merevisi peraturan, harus merevisi decision-nya, bukan peraturan, tapi merevisi decision-nya, itu harus tetap dilakukan dengan cepat gitu loh. Apalagi kita lihat sini kan masyarakat itu kan shiftingnya, berubahnya itu kan cepat gitu loh ya, seperti yang saya pernah jelasin sebelumnya gitu kan, customer shifting kalau perilaku konsumen gitu loh. Ya, perilaku konsumen, kalau misalkan mungkin setahun 2 tahun yang lalu kita nggak pernah bicara mengenai setahun yang lalu bahkan kita tidak pernah bicara mengenai working from home atau school from home, kuliah tetap tatap muka seperti biasa gitu kan ya, kita ketemu di kelas gitu kan. Tapi apa yang kita lihat saat ini, jadi kan COVID ini sudah mendisrupsi ruangan kelas misalnya. COVID ini sudah mendisrupsi atau cara kita cara kita belajar, cara kita kuliah gitu. Walaupun memang mungkin kalian masih merasa kurang puas gitu. Kurang puas dalam artian ya ekstrim bahwa ya kok kuliah seperti ini ya, cuma hanya tetap muka lewat Zoom, atau mungkin lewat YouTube, kemudian tugas-tugas diberikan lewat email, atau bahkan mungkin mengikuti ya lewat WhatsApp group, atau mungkin learning lewat aplikasi learning management system atau LMS. Tetapi semuanya itu sudah COVID ini sudah bisa mendisrupsi atau bahkan memaksa konsumen di Indonesia untuk bisa merubah perilakunya gitu loh.
Ya perilaku yang tadi misalnya kalau ya ke ketemuan ya kalau misalkan kalau kita mau meeting ya berarti harus ketemu di satu titik ya kan di titik yang sama pada saat yang sama gitu loh. Misalnya yaudah kalau kita meeting misalnya ketemu di mana ketemu misalnya let's say kita ketemu di kafe gitu ya atau mungkin ketemu di mana di restoran ya pasti kan titiknya sama gitu kan. Oke misalnya kita ketemu di mana ketemu di Solaria. Oke jam 2 siang di Solaria ya gitu. Atau mungkin udah lah kita ketemu misalnya di Bakmi Gajah Mada jam 12 siang pas jam makan siang gitu ya. Nah, ya kita kan harus tahu titiknya tuh waktu jam 12 siang, misalnya hari Selasa, Selasa minggu depan jam 12 siang. Tapi kita harus tahu persis selain dari jam dan hari, kemudian tepatnya di mana aja sampai nanti yang kita maksud adalah misalnya bakmi Gajah Mada yang ada di Pancoran, tetapi mungkin karena miskomunikasi misalnya saya menuju ke bakmi Gajah Mada misalnya yang ada di mana ya ada di daerah Jakarta Pusat gitu loh atau mungkin yang ada di Blok M itu kan nggak ketemu gitu loh tapi dengan adanya teknologi digital ini ya, kita bisa melakukan meeting itu tanpa kita harus bertemu secara fisik gitu pasti tetap jamnya sama ya kan jamnya tetap sama jam 2 siang tapi tetap mukanya salah lewat Zoom gitu ya ketemuannya lewat Zoom itu juga di Zoom ya kita bisa share dokumen gitu kan ya kita juga masih bisa share dokumen masih bisa tetap bertatap muka gitu kan masih tetap bisa chatting gitu kan di Zoom nah seperti itu gitu loh jadi saya ulang sekali lagi bahwa itu teknologi itu sudah mendisrupsi perilaku konsumen sudah bisa merubah perilaku konsumen gitu loh teknologi digital ya kan ya paling gampangnya gini deh apa namanya seperti tadi yang koran tadi ya koran pernah nggak kalian pagi-pagi melihat tukang koran yang jualan koran Kompas koran Republika koran Media Indonesia koran Tempo gitu yang di pinggir jalan di pagi hari soalnya jam 6 jam setengah 7 itu mungkin nyaris nggak ada atau mungkin kalau ada juga ya tinggal beberapa orang mungkin ya kan oke seperti itu oke ya teman-teman ya. Oke, nanti kembali lagi kalau misalkan kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan saya bisa dihubungi di WhatsApp grup atau mungkin di Japri juga silahkan gitu. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih banyak teman-teman. Tetap kita jaga kesehatan ya. Ya seperti yang kalau ya, pesan-pesan itu ya ingat pesan ibu, ingat pesan mama ya 3M ya. Ya kita menjaga jarak, ya kita menggunakan masker dan juga ya kita mencuci tangan ya. Oke, I'll see you around. Terima kasih banyak untuk semuanya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.